Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat tahmid, yakni kalimat alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kepada Rasulullah dengan membaca kalimat salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat yang khusus dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua DKM Masjidil Muslimin, yang saya hormati para asatidz, yang saya hormati para sepuh tokoh masyarakat, dan juga hadirin hadirat yang sama-sama hadir pada malam hari ini. Tidak henti-hentinya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kumpul kita pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kumpul kita menjadi wasilah semakin tambah keberkahan buat kita semua. Pada kesempatan malam hari ini saya akan membacakan salah satu ayat Al-Quran, yakni surah Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ay yutrafu ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas, apakah mengira, siapa an-nasu manusia, ayyutraku, mereka akan ditinggalkan, ayyaqulu, setelah mereka mengatakan amanna, kami telah beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji sama sekali. Kalau terjemah bebasnya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Maka jawabannya di dalam ayat berikutnya, Al-Ankabut ayat 3, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Walaqad fatanna, dan sungguh telah kami uji, atau dan sungguh kami telah menguji, alladzina, orang-orang yang min qablihim, dari sebelum mereka, fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu, maka Allah mengetahui orang-orang yang benar, wala ya'lamanna al-kadzibin, dan Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Apa makna yang terkandung dalam ayat ini? Kesimpulannya adalah bahwa perkara iman itu bukan hanya sebatas perkataan, tetapi iman itu perlu dibuktikan dengan yang namanya pengorbanan, dan pengorbanan itu harus dijalani dengan penuh kesabaran. Jadi Bapak sekalian, bahwa hidup ini tidak hanya dengan ucapan, tetapi hidup ini perlu yang namanya pengorbanan dan kesabaran. Kalau bapak-bapak pengen punya uang, maka disitulah bapak harus berkorban dan bapak harus bersabar. Kalau bapak-bapak pengen makan, disitulah bapak-bapak harus berkorban, bapak-bapak harus bersabar. Begitu juga dengan masalah ibadah. Ibadah itu perlu yang namanya pengorbanan, dan ibadah itu perlu yang namanya kesabaran. Jadi tidak cukup dengan kata-kata manis, saya telah beriman kepada Allah. Tidak cukup sampai di situ. Allah akan uji seberapa besar keimanan mereka. Apakah mereka itu hanya mengaku saja di dalam mulutnya, dalam ucapannya, atau memang mereka itu benar-benar membuktikan keimanannya tersebut. Makanya tadi ayatnya, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin.
Allah akan memuji, ya, atau Allah telah memuji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah mengetahui mana orang-orang yang benar keimanannya dan mana orang yang hanya sebatas pengakuannya saja ia beriman kepada Allah. Jadi kalimat-kalimatnya begitu manis, akan tetapi mampukah ia konsisten dalam melaksanakan apa yang sudah ia katakan tersebut. Jadi kalau urusan bicara itu perkara yang mudah, ya, perkara yang mudah. Yang paling sulit itu adalah kita mengimplementasikan, menjalankan apa yang telah kita ucapkan. Kalau ada di antara kita yang berani mengucapkan, akan tetapi kita tidak mampu untuk melaksanakannya, dicela oleh Allah, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya, sungguh ia sombong sekali, sungguh ia tidak punya harga diri sama sekali, yaitu orang-orang yang berani mengatakan tetapi ia tidak bisa untuk melakukan. Nah, maka Bapak sekalian, yang namanya kehidupan itu perlu yang namanya perjuangan dan perlu yang namanya kesabaran. Nah, maka di sini ada hadis panjang. Hadis ini adalah sebuah cerita tentang peristiwa yang dialami oleh orang-orang beriman. Yang mana orang-orang yang beriman ini dalam hadis tersebut disiksa oleh seorang raja yang zalim, yaitu dengan cara dimasukkan ke dalam parit, yang mana di dalam parit itu dinyalakan api, dan Allah abadikan di dalam Al-Quran. Peristiwa tersebut disebut dengan peristiwa Ashabul Ukhdud. Di dalam surah Al-Buruj ayat yang keempat sampai ayat ke-7, Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Surah Al-Buruj ayat 4 sampai ayat 7. Qutila ashabul ukhdud, binasalah orang-orang yang membuat parit, an-nari dzatil waqud, yang dikobarkan api dengan penuh kayu bakar, idhum 'alaiha qu'ud, ketika itu mereka hanya duduk di sekitarnya, wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Nah, cerita ini hadisnya nanti akan kita dengarkan. Cerita ini disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, khususnya pada sahabat-sahabat yang termasuk kategori as-sabiqun al-awwalun, orang-orang atau sahabat-sahabat yang masuk Islam di awal fase dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini diceritakan kepada mereka? Agar supaya mereka itu bisa bersabar ketika menghadapi berbagai macam intimidasi, ancaman dari orang-orang Quraisy pada saat itu. Maka Rasul menyampaikan suatu kisah bahwa dulu juga ada orang-orang yang beriman dan mereka mantap dalam keyakinannya kepada Allah. Mereka berani mengorbankan nyawanya sekalipun demi mempertahankan kalimat Allah. Nah, maka cerita ini disampaikan oleh Rasulullah agar supaya para sahabat ketika mendapatkan ancaman dari orang-orang Quraisy pada saat itu, maka sahabat ini tidak keluar dari ajaran Islamnya. Tetapi meskipun banyak ancaman, bahkan mungkin penyiksaan, tetapi mereka, harapan Rasulullah adalah mantap dalam keyakinannya, yaitu la ilaha illallah. Makanya ada sebuah kisah, salah satu keluarga dari sahabat Nabi yang bernama keluarga Yasir. Keluarga Yasir itu disiksa di awal-awal Islam. Ya. Ayahnya atau kepala keluarganya namanya Yasir. Kemudian istrinya namanya Sumayyah. Dan kemudian anaknya namanya Ammar. Ammar bin Yasir, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disiksa oleh Abu Jahal dan juga orang-orang Quraisy pada saat itu. Sampai penyiksaannya itu sangat kejam, tetapi mereka yakin bahwa ajaran yang dibawa Nabi Muhammad itu adalah ajaran yang benar.
Sehingga diabadikan di dalam catatan sejarah bahwa wanita syahidah pertama dalam Islam itu adalah Sumayyah yang disiksa oleh Abu Jahal dan juga kaum kafir Quraisy pada saat itu. Nah, mereka bersabar, tidak keluar dari ajaran Islamnya. Itu Abu Jahal harapan menyiksa ibunya di depan Ammar itu supaya si Ammar ini kembali dari ajaran Muhammad, keluar dari Islamnya. Ya, akan tetapi ibunya selalu menyampaikan ya bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang berpegang teguh pada ajaran kebenaran, sehingga sampai wafat ibunya tetap Ammar itu menjadi sahabat setia Rasulullah SAW dalam mempertahankan keyakinan. Nah, baik Bapak sekalian, nggak tahu ini hadisnya akan selesai malam ini atau tidak. Kita bacakan saja karena hadisnya panjang. An Suhaibin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Suhaib, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kana malikun fi man kana qablakum. Ya. Kata Nabi, dulu ada seorang raja sebelum kalian. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat, beliau menceritakan dulu ada seorang raja yang hidup sebelum kalian. Nah, kemudian dalam tafsirannya para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud, apa yang dibicarakan oleh Rasulullah SAW itu adalah seorang raja yang hidup di antara zaman Nabi Isa dan zaman Nabi Muhammad SAW. Karena memang jaraknya jauh hadirin. Antara Nabi Isa dengan Rasulullah itu jaraknya kan kurang lebih 500 tahun. Tidak ada Nabi, tidak ada Rasul pada saat itu. Ya. Nah, hiduplah seorang raja di Yaman dalam riwayat tersebut. Nah, yang mana si raja ini wakana lahu sahirun, ia memiliki penasehat yaitu tukang sihir. Jadi si raja ini mengaku bahwa dirinya sebagai Tuhan. Jadi bukan hanya Fir'aun, bukan hanya Namrud. Si raja ini yang diceritakan oleh Nabi yang hidup di zaman antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW, itu rajanya mengaku bahwa dirinya sebagai Tuhan. Nah, maka untuk menipu masyarakat, maka ia memiliki seorang yang bernama tukang sihir. Ini mohon maaf, saya suaranya agak mineng karena lagi peluk. Ya. Falamma kabiro, maka ketika si tukang sihir ini sudah tua renta, qala lil malik, maka si tukang sihir ini berkata kepada si raja. Kata si tukang sihir, ini qad kabirtu fa ba'as ilayya gulaman u'allimuhu sihra. Ya, kata si tukang sihir, ini qad kabirtu, wahai raja, saya ini sudah tua renta. Fab'as, coba kamu utus ilayya untuk gulaman, seorang pemuda. Yang mana tujuannya adalah u'allimuhu sihra, saya akan mengajarkan sihir kepada si pemuda tersebut. Artinya si tukang sihir ini pengen ada generasi. Nah, maka si tukang sihir minta kepada raja agar supaya si raja ini mengirim utusan, yaitu seorang pemuda. Nanti akan diajarkan sihir oleh si tukang sihir tersebut, yang nantinya akan menjadi penerus tukang sihir yang selalu setia dengan si raja tersebut. Nah, maka kemudian fab'asa ilaihi gulaman yu'allimuhu, maka raja pun mengikuti apa yang diinginkan oleh si tukang sihir. Maka si raja mengirim satu utusan si gulam. Gulam itu seorang pemuda, nanti yang akan menjadi tokoh yang ada kaitannya dengan Ashabul Ukhdud. Nah, maka si raja ini mengirim gulam. Gulam itu artinya pemuda, ya, untuk belajar sihir kepada si tukang sihir. Nah, akan tetapi apa yang terjadi? Fakana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu fakana idza atasahiru marra birrahibi wa qa'ada ilaihi, dan seterusnya. Yang dilakukan oleh si pemuda tadi yang merupakan utusan dari raja untuk belajar sihir, ketika ia berjalan untuk mendatangi si tukang sihir, ia selalu melewati si rohib. Rohib itu apa?
ahlul kitab, pendeta atau ahlul kitab yang memang berpegang teguh pada ajaran kitab pada saat itu. Namanya rohib atau pendeta. Pendeta yang betul-betul berpegang teguh pada ajaran Alkitab. Itu namanya ahlul kitab. Nah, kemudian yang dilakukan oleh si gulam ini, gulam itu apa? Pemuda. Ingetin saya kalau nanti saya lupa. Pokoknya pemuda. Ya. Nah, si pemuda ini selalu duduk bersama si rohib. Jadi sebelum sampai ke rumah si tukang sihir, maka dia selalu mampir ketemu dengan si pendeta. Nah, maka ia selalu duduk bareng sama si pendeta, wasami akalamahu, dan si pemuda ini selalu mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh si pendeta. Fa'ajabahu, kemudian ia mengagumi akan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh si pendeta tersebut. Fakana idza atasahiro marra birrahibi wa qa'ada ilaihi, dan ia lakukan itu terus-menerus. Ketika ia datang, ketika ia pergi ke tukang sihir, ia selalu mampir dulu di si rohib. Ia melakukan itu secara terus-menerus. Nah, sehingga akibatnya perjalanan yang harus ditempuhnya dalam sekian waktu sampai di tukang sihir ini harus terlambat. Maka akibatnya apa? Karena keterlambatannya, faida atas sahir darabahu. Ketika ia sampai kepada si tukang sihir, maka ia selalu dipukul oleh si tukang sihir. Oleh karena ia terlambat. Nah, kemudian fasyaka dzalika ila rahib, maka menyampaikanlah si pemuda ini kepada si rahib bahwa si pendeta itu selalu memukulnya. Nah, maka kemudian si rahib atau si pendeta ini berkata, idza khasyita sahira faqul habasani ahli wa idza khasyita ahlaka faqul habasani sahir. Nah, ternyata si pemuda ini mampir kepada si rahib itu ternyata ketika berangkat dan ketika pulang. Sehingga si rahib itu mengajarin berbohong, tapi berbohongnya itu dalam kebaikan. Ya, wahai pemuda, ketika engkau datang kepada si tukang sihir, kalau memang kamu takut kepada si tukang sihir tersebut, maka sampaikanlah bahwa keluargamu sudah menahanmu. Ya, kalau bahasa kita mah bilang aja bantuin emak dulu, makanya saya terlambat. Nah, ketika kamu pulang ke rumah ternyata dalam keadaan terlambat, maka kamu tinggal bilang bahwa si tukang sihir itu telah menahanku. Saya bantuin tukang sihir nyapu halaman rumahnya. Nah, kalau bahasa kita seperti itu. Disuruh bohong sama si rohib, tetapi bohongnya itu demi untuk kebenaran. Nah, kemudian pada suatu ketika fabainama huwa kadzalika id ata ala dabatin azimatin qad habasatin nas. Suatu ketika dalam perjalanan biasa, ya, dia pergi ke tukang sihir, biasa mampir kepada si rohib, si pendeta. Maka suatu ketika ia di tengah perjalanan bertemu dengan sosok binatang yang mana binatang itu besar, ya. Ala dabatin azimatin. Binatangnya itu begitu besar. Pada habasatin nas, sehingga manusia itu merasa ketakutan dan manusia-manusia yang biasa melewati jalan tersebut tidak sanggup untuk melewati jalan tersebut. Kenapa? Karena takut dengan binatang yang besar tersebut. Faqala, maka berkata ini si pemuda, al yauma a'lamu sahiru afdalu amir rahibu afdalu. Nah, si rahib ini di dalam pikirannya, ya, pada hari ini, al yauma pada hari ini, a'lamu sahiru afdalu amir rahibu afdalu. Saya akan mengetahui apakah si tukang sihir ini lebih utama atau si pendeta itu yang lebih utama. Nah, dia ingin menguji mana nih yang lebih utama itu. Maksudnya yang harus dia ikutin itu apakah tukang sihir atau yang harus dia ikutin itu adalah nasihatnya si pendeta. Nah, pada hari ini saya akan mengetahuinya. Akan tetapi insting daripada si pemuda tersebut, ia lebih condong pada si pendeta. Ini namanya instingnya manusia memang seperti itu. Saya yakin, ya, instingnya manusia semakin ia berumur, maka ia akan semakin tahu mana itu kebenaran dan mana itu keburukan. Dia itu mengetahui yang namanya pengajian itu adalah kebaikan. Yang namanya nongkrong-nongkrong gak jelas yang membuat waktu kita terbuang, itu dia tahu bahwa itu tidak ada manfaatnya. Itu secara insting. Adapun dia bisa melakukan atau tidak, yang tadi apakah dia itu
berjuang atau tidak, apakah dia itu bersabar atau tidak. Tetapi secara insting saya yakin ya, yang namanya pengajian itu adalah kebaikan, yang namanya nongkrong nggak jelas yang menghabiskan waktu itu ya meskipun bukan kebatilan ya, apalagi kalau ada gosip mah itu mah kebatilan sekali ya. Meskipun tidak ada kebatilan tetapi tidak ada manfaatnya. Pasti dia tahu. Nah, ternyata insting si pemuda ini dia lebih cenderung kepada si rohib. Tetapi ia tetap harus meyakinkan dirinya pada hari itu yang benar apakah si rohib atau si tukang sihir. Nah, maka sesuai dengan instingnya si pemuda tersebut, faqala, ia berdoa. Doanya apa? Allahumma in kana amru rahibi ahabba ilaika min amri sahir. Allahumma ya Allah, in kana, jika terbukti, amru rahibi, urusan pendeta, ahabba ilaika, itu lebih engkau sukai, min amri sahiri, daripada urusan sihir, faktul hadhihi dabbah, tolong bunuh, matikan ini binatang yang besar tersebut. Jadi dia doanya sama Allah, sama ajarannya si rohib, ya, si pendeta. Ya Allah, ya, kalau memang perkara yang disampaikan oleh si pendeta itu lebih engkau cintai daripada sihir, tolong tunjukkan kepada saya. Ya, kalau memang itu betul, bunuhlah binatang ini. Nah, maka apa yang terjadi? Fa'akhadha hajaron. Maka si pemuda tersebut mengambil batu. Ya. Nah, kemudian hatta yamdinas, sehingga dalam doa tadi hatta yamdinas, sehingga manusia bisa melewatinya. Nah, kemudian si pemuda tersebut faromaha faqatalaha. Dengan izin Allah, dengan sebab ia berdoa kepada Allah, maka ia melemparkan batu ke arah binatang besar tersebut. Maka apa yang terjadi? Faqatalaha. Maka ia berhasil membunuh binatang yang besar tersebut. Maka setelah itu wamadun nas, maka manusia-manusia bisa melewati jalanan tersebut karena binatangnya sudah terbunuh oleh sebab dilempar oleh si pemuda tersebut. Nah, maka ia meyakini dengan sepenuh hati bahwa ajaran yang benar itu bukan ajaran sihir, tapi ajaran yang benar adalah ajaran yang disampaikan oleh si pendeta yang berpegang teguh pada ajaran Alkitab pada saat itu. Ya. Dan belum ada Al-Quran, jadi pegangan teguhnya itu adalah Alkitab. Nah, itu adalah manusia-manusia pilihan Alkitab itu. Ya. Ya, kalau sekarang nggak ada, kenapa? Karena sudah disempurnakan seluruh kitab suci dengan turunnya kitab terakhir yaitu Al-Quran. Nah, kemudian fa'atar rahiba fa'akhbarahu. Si pemuda tersebut mendatangi si rohib, si pendeta. Ya. Fa'akhbarahu, kemudian ia mengabarkan tentang kejadian yang sudah terjadi. Nah, faqala, maka berkata lahu kepada si pemuda tadi, siapa ar-rahibu, si pendeta. Apa kata si pendeta? Ayah bunaya, wahai anakku, antal yauma afdalu minni. Pada hari ini, ya, engkau lebih utama daripadaku. Nah, kata si gurunya itu. Gurunya mengakui bahwa si pemuda tersebut dengan sebab ketekunan mendengarkan nasihat-nasihat yang ada dalam ajaran Alkitab dan ia begitu takdim kepada gurunya, maka gurunya mengakui bahwa pada hari ini ia lebih utama, lebih unggul keilmuannya daripada aku sebagai gurunya. Qad balagha min amrika ma ara. Ya. Nyata sungguh, ya, engkau sudah mencapai tingkatan sesuai apa yang saya lihat pada saat ini, kata si gurunya. Nah, ini namanya barokah daripada mempelajari ilmu, Bapak sekalian. Ya, mempelajari ilmu itu tidak sia-sia. Saya yakin di situ ada keberkahan. Ya, mulai dari kesungguhan dalam mempelajari ilmunya dan kesungguhan dalam bertakdim kepada gurunya tersebut. Maka Allah akan turunkan keberkahan kepada orang tersebut. Ini namanya keberkahan daripada mencari ilmu yang baik. Ya. Nah, maka si rahib ini punya firasat. Apa firasatnya? Wa innaka satubtala fa inni betulita fala tadulu alayya. Sesungguhnya kamu itu akan mendapatkan cobaan nanti.
Manakala cobaan itu datang kepadaku, fala tadulla alayya, maka janganlah kamu menunjuki tentang diriku. Artinya kamu jangan cerita bahwa saya ini adalah si Rohib sebagai guru kamu. Ya, tetapi pada akhirnya pasti diketahui Bapak sekalian. Nah kemudian kanal gulamu yubri'ul akmah wal abrasa wa yudawin nasa min sairil adawai. Terbukti itu si pemuda yubri'ul akmah, dia bisa mengobati penyakit buta, ya, penyakit mata, ya. Orang buta sekalipun bisa dia obati. Wal abrasa, dan penyakit kulit dia bisa obati. Bahkan wa yudawin nasa min sairil adawai, ia bisa mengobati manusia dari berbagai macam penyakit. Bayangin tuh, bukan dukun ini, ya, tabib, ya. Dengan keberkahan ilmu agamanya, ia mampu mengobati siapapun atas izin Allah. Nah kemudian fasami'a jalisunil malik. Cerita tentang si pemuda ini terdengar, fasami'a terdengar jalisunil malik oleh temannya si raja, oleh orang terdekat raja. Karena qad amiyah, yang mana si temannya raja ini itu adalah orang yang buta. Jadi temannya raja, orang terdekat raja lah, jangan bilang teman ya. Orang terdekat raja itu dalam keadaan buta. Ia mendengar bahwa ada berita si laki-laki, si pemuda bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, maka apa yang terjadi? Fa'atahu bihadaya katsiratin. Fa'atahu, maka kemudian si buta yang dekat raja itu mendatangi si pemuda tadi, ya, bihadaya katsiratin, dengan membawa hadiah yang sangat banyak. Bayangin tuh, ya. Faqala, maka kemudian si buta itu berkata, maha hunalaka ajma'u, ya, in anta syafaitani. Maha hunalaka, ini semua itu untukmu, sengaja aku kumpulkan begitu banyak. Tapi dengan syarat in anta syafaitani, akan aku serahkan hadiah ini kepadamu jika engkau bisa menyembuhkanku, kata si buta tadi. Faqala, maka berkata itu si pemuda, inilah asfi ahadan. Orang buta, saya tidak bisa menyembuhkan siapapun. Nah, kata si pemuda tadi, innama yasfillah, sesungguhnya yang menyembuhkan itu hanyalah Allah. Ini yang disebut dengan ilmu padi. Jadi orang punya ilmu itu kagak petantang-petenteng, selalu pengen tampil di depan. Enggak. Tetapi orang yang punya ilmu akan merasa bahwa dirinya semakin bodoh. Ya, orang yang punya ilmu punya kekhawatiran, takut-takutnya ilmunya, ya, tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya. Takut-takutnya perbuatannya tidak sesuai dengan ilmunya. Nah, maka inilah yang dilakukan oleh si pemuda tadi. Ya. Jadi tawadunya itu sangat luar biasa. Wahai orang, saya tidak bisa menyembuhkan siapapun, karena sesungguhnya yang menyembuhkan itu bukan saya, itu adalah Gusti Allah. Nah, maka ada satu syarat yang diucapkan oleh si pemuda. Fa in anta amanta billah da'autullaha fasyafaka. Jika kamu beriman kepada Allah, kepada si pemuda itu, kepada si buta, jika engkau beriman kepada Allah, da'autu Allah, aku akan berdoa kepada Allah, fasyafaka, supaya Allah memberikan kesembuhan kepadamu. Nah, maka fa'amana billah, itu si buta betul beriman kepada Allah, karena dia pengen matanya bisa melihat lagi. Nah, maka fasyafahullah, singkat cerita, didoakan dan Allah memberikan kesembuhan kepada si buta yang tadi. Berarti udah nggak buta lagi nih sekarang, ya. Nah, maka dalam kalimat berikutnya, fa'atal malika fajalasa ilaihi kama kana yajlisu. Kemudian si orang yang sudah sembuh dari butanya tadi, berarti kawan raja lah, saya sebutnya kawan raja biar kagak bingung ya. Nah, si kawan raja ini mendatangi si raja, biasa duduk di samping si raja tersebut. Berani, kenapa? Karena orang terdekat raja, ya. Nah, maka kemudian faqala lahul malik, itu si raja berkata kepada si temannya tadi, man radda alaika basaraka. Teman saya, teman terdekatku, kata si raja,
Siapa yang telah mengembalikan penglihatanmu? Nah, man radda alaika basaraka, siapa yang telah mengembalikan kepadamu penglihatanmu? Qala, maka berkata itu si temannya raja, Robbi, Tuhanku. Nah, Tuhanku di sini adalah Gusti Allah. Nah, qala, maka berkata itu si raja, walaka robbu ghairi. Lah, emang bagi kamu ada Tuhan selain saya? Perasaan kemarin masih nyembah saya, kok sekarang setelah bisa melihat tiba-tiba ada Tuhan selain saya? Nah, maka kata si orang terdekat raja tadi, qala Robbi wa rabbuka Allah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Tuhan yang sama, yaitu Gusti Allah. Nah, maka marah ini si raja. Fa akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'alal gulam. Fa akhadahu, kemudian apa ya namanya itu, fa akhadahu itu artinya menindaknya. Ya, si raja itu menindak si laki-laki temannya tadi. Falam yazal yu'adzibuhu, tidak henti-hentinya dihukum. Saking tidak kuatnya diberikan hukuman oleh si raja, hatta dalla 'alal gulam, sehingga si orang terdekat raja tadi ya menunjukkan bahwa yang telah menyembuhkan adalah si pemuda. Nah, maka faji abil gulam, si raja itu menyuruh utusan untuk memanggil si pemuda tadi. Akhirnya singkat cerita datanglah si pemuda. Faqala lahu al maliku, si raja itu berkata kepada si pemuda, "Ayah bunaya, wahai anakku." Ya, dia tidak kaget si raja ini, karena sebenarnya pemuda itu adalah utusannya dia untuk belajar ilmu sihir yang nantinya akan menggantikan si tukang sihir yang sudah tua tersebut. Ya. Nah, makanya pertanyaannya apa? Ayah bunaya, pada bala gomin sihrika. Tuh, disangkanya sama si raja dia itu sudah pintar sihir. Ya, ya bunaya, wahai anakku, pada bala gomin sihrika. Wah, kamu telah sampai pada derajat sihirmu, sehingga ma tubriul akmaha wal abroso wa taf'alu. Kamu dengan sihir kamu bisa menyembuhkan penyakit buta, bisa menyembuhkan penyakit kulit, bisa berbuat ini, bisa berbuat itu. Wah, hebat kamu. Kamu sudah sampai pada tingkatan sihir seperti yang aku inginkan, kata si raja tersebut. Tapi apa jawaban daripada si pemuda ini? Faqala inni la asfi ahadan inna yasbillah. Sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan apapun. Ini bukan karena sihir saya, tapi yang bisa menyembuhkan adalah Gusti Allah. Barulah di situ kaget si raja. Lah, gimana ceritanya ini? Ini orang kan utusan saya, ya, disuruh belajar sihir, ya. Kenapa dia jadi punya Tuhan selain saya? Kata si raja tersebut. Nah, maka apa yang terjadi? Fa khadahu falam yajal yu'adibuhu. Ditindak itu si pemuda, kemudian disiksa oleh ya bala tentara si raja tersebut. Nah, maka apa yang terjadi? Saking gak kuatnya menahan siksaan, hatta dalla 'ala rahib. Padahal pesannya si rohib, kamu jangan buka identitas saya. Nah, tetapi karena disiksa nggak kuat, ya diguncet, ditampolin, nah segala macam itu ya, diintimidasi lah intinya. Akhirnya dia ya menyatakan bahwa yang telah mengajarkan saya sebenarnya bukan tukang sihir, tapi yang mengajarkan saya adalah si pendeta. Maka apa yang terjadi? Faqilallahu irji andini. Hatta dalla araib faji abir rohib. Singkat cerita itu si pendeta dijemput, didatangkan kepada raja. Faqilallahu irji andinik, kata si raja, wahai pendeta, irji andinik, kamu baliklah dari agama kamu, ya. Kamu harus menyembah saya karena saya adalah Tuhan kalian semua. Nah, maka fa'aba, ya, dia menolak. Enggak, Tuhan saya dan Tuhan kamu itu adalah Allah. Ya. Nah, ini si pendeta itu kan berpegang teguh pada ajaran Alkitab tadi, ya, yang dibawa oleh Nabi Isa pada saat itu. Nah, kemudian fada'a bil minsyari. Nah, maka si raja ini memanggil eksekutor algojo. Bil minsyari, dengan membawa gergaji, bawa senso, bawa gergaji, ya. Fawado al minsyar fi mapriki roksihi. Maka si gergaji, si senso tersebut itu diletakkan tepat di tengah kepala si pendeta tersebut. Ya, karena si pendeta itu tidak mau kembali dari ajaran agamanya, ya, yaitu agama tauhid, maka waqa'a shiqahu fasaqahu, kemudian si eksekutor itu membelah kepalanya si rohib dengan gergaji tersebut, ya, waqa'a hatta waqa'a shiqahu, sehingga jatuhlah itu belahan kepala. Bayangin, disiksa di depan banyak orang,
kepalanya digergaji sampai belahan kepalanya itu terbelah dan jatuh ke tanah. Bayangin. Itu dalam rangka mempertahankan keyakinan. Kalau dalam ajaran Islam, kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, khotib itu kan suka baca itu tuh, ya. Janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan beragama Islam. Artinya apa? Jangan terperdaya oleh sesuatu apapun meskipun taruhannya nyawa. Kenapa? Karena akhir daripada ketakwaan, akhir daripada keimanan itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Nah, maka setelah si rohib atau si pendeta ini dibunuh, maka sumaja'a bijalisil malik. Maka orang terdekat raja tadi yang sudah sembuh dari butanya dipanggil kembali. Faqilahu irji an dinik. Tadinya juga kamu itu mengakui bahwa aku ini Tuhan kamu. Nah, sekarang kamu irji an dinik, keluarlah dari agamamu. Apa yang terjadi? Fa'aba. Maka ia pun menolak. Nah, maka fawadu al-minsyar fi mabraki rasihi fasaqahu bihi hatta waqa asyiqahu. Maka penyiksaannya sama seperti penyiksaan yang dilakukan kepada si rahib. Maka dua orang ini sudah wafat, ya. Si rohib, si pendeta sudah meninggal, wafat. Kemudian si teman raja yang disembuhkan dari butanya juga sudah wafat karena disiksa oleh si raja tersebut. Nah, kemudian setelah duanya itu wafat, maka sumaji abil gulam. Nah, maka dipanggillah itu si pemuda. Faqilahu irji an dinik. Keluarlah kamu dari agamamu. Fa'aba. Maka kemudian ia menolak. Nah, cuman penyiksaannya itu beda. Ya, kalau tadi digergaji, kalau si gulam ini, ya, karena sebenarnya mungkin dia masih apa ya, harapan raja itu menjadi aset gitu. Kalau dia keluar, dia kan punya kemampuan yang sangat luar biasa. Makanya tidak langsung digergaji. Ya, tapi caranya pada fa'ahu ila nafarin min ashabihi faqala idhabu bihi ila jabalin kada wa kada. Nah, diserahkanlah ini si pemuda kepada satu golongan, ya anggaplah tentara, ya, tentara raja itu, ya, para tentaranya, ya. Faqala idhabu bihi ila jabal. Kalian pergi bawa si pemuda ini ila jabalin kada wa kada, kepada gunung ini gunung itu. Tidak disebutkan nama gunungnya apa, ya. Nah, maka fas'adu bihil jabal. Kemudian kamu naik ke atas gunung, ke puncak gunung. Nah, setelah di puncak gunung, fa idza balagtum dzurwatahu fa in raja'an dinihi wa illa fatrahuhu. Jika ia itu ternyata berubah pikiran, maka bebaskan dia. Tapi jika ia menolak untuk kembali dari ajaran agamanya, maka lemparkanlah ia dari puncak gunung tersebut. Nah, kemudian fadhahabu bihi fasaidu bihil jabal. Maka singkat cerita, pergi ke gunung, kemudian naik ke puncak gunung. Maka apa yang terjadi? Berdoalah itu si pemuda. Karena memang ya senjata kita itu ya doa, Pak. Kalau kita dalam keadaan tertekan, sudah tidak bisa apapun, maka satu-satunya jalan adalah berdoa kepada Allah. Benar itu, berdoa kepada Allah. Makanya sungguh dikatakan orang yang sombong jika ia tidak mau berdoa kepada Allah. Karena segala sesuatu, ketentuan, itu yang menentukan siapa? Allah semuanya. Nah, maka berdoa. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma ya Allah, ikfinihim, cukupkanlah aku dari mereka bima syi'ta, dengan apa saja yang kamu kehendaki. Ya, kalau baca kita, ya Allah, tolonglah saya bagaimanapun caranya, Engkau lebih tahu. Nah, maka apa yang terjadi? Farajapa bihimul jabalu fasaqatu. Farajapa, maka bergetarlah bihim kepada mereka apa al-jabal itu gunung. Gempa, Pak. Ketika sampai di puncak gunung, itu gunung gempa. Sehingga pada saat gempa guncangan yang begitu dahsyat, fasaqatu, mereka para tentaranya raja berjatuhan. Tidak ada yang selamat satupun kecuali si pemuda tadi. Maka si pemuda yang tadi wajah ayam si ila malik, sendirian baik datang kepada raja. Raja kaget, lah kok balik sendirian? Ya, tentara-tentara saya mana itu? Nah, maka apa kata si pemuda tadi? Ma'fa'ala qala kafanihimullah. Allah telah mencukupiku dari mereka. Ya. Nah, jadi luar biasa ini ceritanya.
Ya, kalau Pak JB nonton jangan di Facebook deracin-deracin, mirip ini nih. Gila lagi seru-serunya bersambung ya. Gila nyari episodenya loncat jauh. Bingung tuh kan. Nah, ini aja udah dengerin ini aja udah daripada deracin nih, ya. Mirip-mirip aja udah ini, ya. Ini udah jelas-jelas sahih ini karena Rasulullah yang menceritakan kepada sahabat. Nah, kemudian ya berarti tidak berhasil ya apa yang diperintahkan oleh raja pada perintahan yang pertama. Maka kemudian perintahan yang kedua, pada fawilan apa minasabi faqala idhabu bihi fahmiluhu fi qurqurin fatawassatu bihil bahro. Dah kalau begitu ajak nih si pemuda ini naik ke atas perahu, atas kapal. Nah, kemudian bawalah ke tengah lautan. Ketika sampai di tengah lautan, fa'in raja'an dinihi wa ila faqdipuhu. Kalau dia kembali, maka bebaskan, bawa balik lagi. Ya. Tapi apabila ia menolak untuk kembali dari agamanya, maka lemparkanlah ia sampai ia betul-betul tenggelam. Fadabahu bihi faqala. Doa lagi nih si anak tadi. Ya. Allahumma apa si pemuda tadi? Allahumma finihim bimasyita. Ya Allah, cukupkanlah aku dari mereka sebagaimana atau seperti apa yang engkau yang engkau kehendaki, terserah ya Allah yang maha tahu. Nah maka fan kafaat bihi musafina. Sapinah itu artinya perahu ya. Maka perahu itu ya rembes itu air itu bolong lah masuk air itu. Sehingga fa'ariku maka perahu itu tenggelam. Dan seluruh pasukan raja yang diperintahkan tadi tenggelam, tidak ada yang selamat satupun kecuali si pemuda ini. Si pemuda ini balik lagi, wajah ayam si ila malik. Faqala lahul malik ma fa'ala sabuka qala kafanihimullah. Ya, kaget lagi, kenapa kamu balik sendirian lagi? Mana ini tentara-tentara saya, kata si raja. Ya, Allah telah memberikan kecukupan kepadaku atas mereka. Nah, maka kemudian ini lanjut apa besok lagi? Ini masih banyak ini ceritanya itu. Ya. Ini belum pada poin Ashabul Uhdudnya, belum ini. Ya, ini belum nyambung ke Ashabul Uhdudnya. Karena ini sedang diceritakan dulu asal muasal Ashabul Uhdud. Nah, kemudian faqala lil malik. Si pemuda ini berkata kepada si raja, "Innaka lasta biqatili." Sesungguhnya engkau wahai raja, sampai kapanpun tidak akan bisa membunuhku. Ya. Hatta tafalu ma amuruka bihi. Kecuali kamu memenuhi syarat apa yang aku perintahkan. Nah, mulai di situ tuh ada si raja ini ada jalan nih, ya. Karena kata si pemuda tadi, sampai kapanpun kamu tidak akan bisa membunuhku kecuali kamu mengikuti syarat yang aku perintahkan. Nah, maka kemudian si raja itu berkata dengan semangat, "Wa ma huwa." Ya. Kalau begitu syaratnya apa? Saya akan lakukan. Yang penting kamu bisa saya bunuh. Nah, semangat itu, ya. Karena ini bahaya kalau dibiarin nih. Ya, nggak apa-apa. Saya terima syarat kamu, yang penting saya bisa bunuh kamu. Nah, maka apa syaratnya? Qala, berkata itu si pemuda, tajma'un nasa fi sa'idin wahidin. Kalau begitu kamu harus ngumpulin rakyat, masyarakat ya, yang ada di bawah kepemimpinan kamu, bawah kerajaan kamu, kumpulin itu masyarakat, diundang di satu pelataran, anggaplah di satu lapangan, ya. Harus dipanggil semuanya, ya. Harus disaksikan oleh orang banyak. Nah, kemudian watas nubuni ala jid'in sumahud sahman min kinanati summado isahma fi kabidil qaus summakul bismillahirabbil gulam. Kemudian setelah manusia itu berkumpul di satu lapangan yang akan menyaksikan eksekusiku, maka kamu tidak akan bisa membunuh kecuali harus menggunakan anak panah, yang mana anak panah itu adalah milikku. Kata si raja, kata si pemuda. Ini si pemuda ngasih tahu, ya. Kalau kamu pengen bunuh, jangan pakai senjata kamu, nggak bakal mempan. Tapi pakailah senjata yang saya punya, yaitu anak panah. Nah, kemudian ketika kamu nanti akan akan memanah, ya, akan melemparkan anak panah atau melepaskan anak panah, maka kamu harus berkata, apa perkataannya? Qul bismillahi rabbil gulam. Ya, bismillahi dengan nama Allah, rabbil gulam, Tuhannya ini pemuda. Nah, jadi si raja diajarin supaya dia mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhannya, gitu kan. Tuhannya si pemuda yang tadi.
tetapi tidak banyak pikir ini si raja itu, ya. Nggak banyak pikir. Nggak apa-apa dah, ya saya mengucapkan kalimat itu, yang penting saya bisa membunuh si pemuda tadi. Karena udah nanggung.